Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Bayu Dunata, NPM 118. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen resiko. Menurut Irham Fahmi, mendefinisikan manajemen resiko sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi atau perusahaan menerapkan ukuran dalam pemetaan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko ini juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, manajemen risiko diperlukan guna menghindari dan meminimalisir risiko yang akan muncul atau dihadapi perusahaan. Manfaat manajemen risiko yang pertama yaitu menjamin pencapaian tujuan, yang kedua memberikan keamanan pekerjaan, yang ketiga meminimalkan kemungkinan bangkrut, dan yang keempat yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan untuk tujuan manajemen risiko yaitu tujuan dari manajemen risiko adalah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi, dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Tujuan manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengatur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi, dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Secara khusus, tujuan dari manajemen risiko ialah yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator, dan yang kedua yaitu agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Yang ketiga yaitu biaya manajemen risiko yang efisien dan efektif. Yang keempat yaitu memberikan rasa aman. Yang kelima yaitu agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Jenis risiko dalam manajemen risiko. Yang pertama yaitu risiko politik, yang kedua yaitu risiko ketidakpastian ekonomi, yang ketiga yaitu risiko persaingan, dan yang keempat yaitu risiko bisnis. Prinsip manajemen risiko. Yang pertama yaitu perumusan tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan risiko atau perusahaan melalui langkah-langkah antisipasi risiko secara umum yang bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan. Yang kedua yaitu kesatuan arah. Dalam buku prinsip-prinsip manajemen dikatakan seorang karyawan yang bekerja di salah satu bagian hanya menerima instruksi mengenai kegiatan tertentu dari seorang kepala bagian yang menjadi atasannya. Dan yang ketiga yaitu pembagian kerja dan pendelegasian wewenang. Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk mencapai hasil akhir yang maksimal sesuai yang diinginkan dengan mendelegasikan sebagai tugasnya pada bawahannya. Yang keempat yaitu koordinasi. Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses pengintegrasian, sinkronasi, serta penyederhanaan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Langkah-langkah manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko perusahaan. Identifikasi risiko bisa dilakukan dengan bantuan penggunaan checklist. Dalam sebuah perusahaan diperlukan metode yang sistematis untuk mengeksplorasi semua segi dari sebuah perusahaan. Metode yang digunakan adalah yang pertama yaitu kuesioner analisis risiko, yang kedua yaitu metode laporan keuangan, yang ketiga yaitu analisis lingkungan.
Untuk yang kedua, mengukur resiko. Mengukur usaha dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui relatif tingkat pentingnya dan memperoleh informasi untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang tepat untuk menangani. Metode untuk mengukur risiko ini antara lain yang pertama yaitu metode sensitivitas, yang kedua yaitu metode volatilitas, yang ketiga risiko sisi bawah, yang untuk terakhir pengendalian risiko. Pengendalian risiko atau risiko kontrol dapat dilakukan melalui pengendalian risiko dan pembiayaan risiko. Sekian penjabaran materi manajemen risiko dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.